Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deri Sanur Aziza. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan serta menjelaskan beberapa contoh soal dari modul manajemen keuangan 2 yang saya pahami. Saya mengerjakan soal di pertemuan 10 dengan soal proyek investasi R dan T. Masing-masing proyek memiliki umur ekonomis 2 tahun. Dana yang dibutuhkan untuk proyek investasi tersebut sama besarnya, masing-masing Rp20.000. Return yang diharapkan dari masing-masing proyek 25%. Distribusi probabilitas dan aliran kas kedua proyek investasi sama umur ekonomisnya sebagai berikut. Di sini ada tabel untuk proyek investasi R tahun pertama. Ada aliran kas sebesar Rp14.000 dengan probabilitas 0,20. Aliran kas Rp14.500 dengan probabilitas 0,30. Aliran kas Rp16.000 dengan probabilitas 0,40 dan Rp17.000 dengan probabilitas 0,10. Tahun kedua, aliran kas Rp14.500 dengan probabilitas 0,15. Aliran kas Rp15.000 dengan probabilitas 0,25. Aliran kas Rp17.000 dengan probabilitas 0,30. Dan aliran kas Rp18.000 dengan probabilitas 0,30. Selanjutnya ada tabel proyek investasi T tahun pertama dengan aliran kas Rp11.000 dengan probabilitas 0,10. Aliran kas Rp12.000 dengan probabilitas 0,30. Aliran kas Rp12.500 dengan probabilitas 0,20. Aliran kas Rp13.500 dengan probabilitas 0,40. Tahun kedua dengan aliran kas Rp16.500 dengan probabilitas 0,25. Aliran kas Rp17.000 dengan probabilitas 0,25. Aliran kas Rp18.500 dengan probabilitas 0,40. Aliran kas Rp20.000 dengan probabilitas 0,10. Dari informasi di atas, hitunglah aliran kas proyek investasi R dan T selama umur ekonomisnya dan hitung pula resiko proyek tersebut. Jawabannya, pertama kita menghitung resiko penyimpangannya terlebih dahulu dengan rumus EVI sama dengan sigma VI dikali PI. Untuk proyek R tahun pertama, Rp14.000 dikali 0,20 sama dengan Rp2.800. Rp14.500 dikali 0,30 sama dengan Rp4.350. Rp16.000 dikali 0,40 sama dengan Rp6.400. Rp17.000 dikali 0,10 sama dengan Rp1.700. Maka nilai yang diharapkan tahun pertama untuk proyek R yaitu Rp15.250. Untuk proyek R tahun kedua yaitu Rp14.500 dikali 0,15 sama dengan Rp2.175. Rp15.000 dikali 0,25 sama dengan Rp3.750. Rp17.000 dikali 0,30 sama dengan Rp5.100. Dan Rp18.000 dikali 0,30 sama dengan Rp5.400. Maka nilai yang diharapkan proyek R tahun kedua yaitu Rp16.425. Untuk proyek T tahun pertama yaitu Rp11.000 dikali 0,10 sama dengan Rp1.100. Rp12.000 dikali 0,30 sama dengan Rp3.600. Rp12.500 dikali 0,20 sama dengan Rp2.500. Rp13.500 dikali 0,40 sama dengan Rp5.400. Maka nilai yang diharapkan proyek T tahun pertama yaitu Rp12.600. Proyek T tahun kedua yaitu Rp16.500
dikali 0,25 sama dengan Rp4.125. 17.000 dikali 0,25 sama dengan Rp4.250. 18.500 dikali 0,40 sama dengan Rp7.400. 20.000 dikali 0,10 sama dengan Rp2.000. Maka nilai yang diharapkan proyek T tahun kedua sebesar Rp17.775. Selanjutnya kita menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek R tahun pertama. Deviasi akar dalam kurung 14.000 dikurang 15.250 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,20 ditambah buka kurung 14.500 dikurang 15.250 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,30 ditambah buka kurung 16.000 dikurang 15.250 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,40 ditambah 17.000 dikurang 15.250 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,10. Deviasi sama dengan akar 312.500 ditambah 168.750 ditambah 225.000 ditambah 306.250 Deviasi sama dengan akar 1.012.500. Deviasi sama dengan 1006,23. Selanjutnya, proyek R tahun kedua. Deviasi akar buka kurung 14.500 dikurang 16.425 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,15 ditambah buka kurung 15.000 dikurang 16.425 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,25 ditambah buka kurung 17.000 dikurang 16.425 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,30 ditambah buka kurung 18.000 dikurang 16.425 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,30. Deviasi akar 555.843,75 ditambah 507.656,25 ditambah 99.187,5 ditambah 744.187,5. Deviasi sama dengan akar 1.906.875. Hasil deviasi proyek R tahun kedua yaitu 1.380,89 dibulatkan menjadi 1.381. Selanjutnya proyek T tahun pertama. Deviasi akar dalam kurung 11.000 dikurang 12.600 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,10 ditambah buka kurung 12.000 dikurang 12.600 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,30 ditambah buka kurung 12.500 dikurang 12.600 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,20 ditambah buka kurung 13.500 dikurang 12.600 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,40. Deviasi sama dengan akar 256.000 ditambah 108.000 ditambah 2.000 ditambah 324.000. Deviasi sama dengan akar 690.000. Maka hasil deviasi proyek T tahun pertama yaitu 830,66 dibulatkan menjadi 831. Selanjutnya proyek T tahun kedua.
deviasi akar dalam kurung 16.500 dikurang 17.775 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,25 ditambah buka kurung 17.000 dikurang 17.775 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,25 ditambah buka kurung 18.500 dikurang 17.775 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,40 ditambah buka kurung 20.000 dikurang 17.775 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,10. Deviasi sama dengan akar 406,25 ditambah 105,156,25 ditambah 210,250 ditambah 495,062,5. Deviasi sama dengan akar 1.216.875. Maka hasil deviasi proyek T tahun kedua yaitu 1.103,12. Selanjutnya kita akan menghitung NPV dengan return 25%. NPV-R sama dengan minus 20.000 ditambah 15.250 per dalam kurung 1 ditambah 0,25 tutup kurung ditambah 16.425 per dalam kurung 1 ditambah 0,25 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2.712. Untuk NPV-T sama dengan minus 20.000 ditambah 12.600 per dalam kurung 1 ditambah 0,25 tutup kurung ditambah 17.775 per dalam kurung 1 ditambah 0,25 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1.456. Jadi, kedua proyek tersebut menguntungkan dan lebih menguntungkan proyek R. Selanjutnya saya mengerjakan soal di pertemuan 11. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta rupiah. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut. 1. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp10.000. 2. Biaya variabel per unit sebesar Rp3.500. 3. Biaya tetap selain penyusutan sebesar 125 juta. 4. Penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu. Umur proyek 5 tahun. 5. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. Jawabannya, yang pertama kita membuat tabel NPV dengan perubahan beberapa variabel yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom keterangan, keadaan awal, perubahan variabel dengan penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%, serta penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. Untuk kolom pertama ada investasi awal pada keadaan awal sebesar 500 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 500 juta, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 500 juta. Selanjutnya ada penjualan pada keadaan awal sebesar 500 juta, tabel penjualan naik 10% dan biaya variabel naik
20% sebesar 550 juta, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10% sebesar 600 juta. Untuk biaya variabel pada keadaan awal sebesar 35 juta, penjualan naik 10%, dan biaya variabel naik 20% sebesar 42 juta, dan penjualan naik 20% dan biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10% sebesar 38.500.000. Untuk biaya tetap selain penyusutan pada keadaan awal sebesar 125 juta. Untuk penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 125 juta. Dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10% sebesar 143.750.000 rupiah. Untuk depresiasi pada ketiga kolom tersebut sebesar 100 juta rupiah. Untuk laba sebelum pajak pada keadaan awal sebesar 240 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 283 juta, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10% sebesar 317.750.000 rupiah. Untuk pajak 40% pada keadaan awal sebesar 96 juta. Pada tabel penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 113.200. Dan pada tabel penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10% sebesar 127.100.000 rupiah. Untuk laba setelah pajak pada keadaan awal sebesar 144 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 169.800.000, dan pada penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 190.650.000 rupiah. Untuk nilai kas pada keadaan awal sebesar 244 juta. Untuk penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 269.800.000 rupiah. Dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 290.650.000 rupiah. Untuk nilai kas masuk didapat dari IT atau laba setelah pajak ditambah depresiasi. Maka nilai PV masuk pada keadaan awal sebesar 780.556.000 rupiah. Untuk penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 863.090.200 rupiah. Dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10% sebesar 929.789.350 rupiah. Maka nilai NPVI sama dengan 17%. Untuk keadaan awal sebesar 280.556.000 rupiah. Untuk penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 363.090.200 rupiah. Dan tabel penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10% sebesar 429.789.350 rupiah. Selanjutnya kita mencari NPV dengan rumus sigma T min 1 C T per dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T dikurang C0. Yang pertama, NPV sama dengan 244 juta dikali 3,199 dikurang 500 juta. NPV sama dengan 780.556.000 rupiah dikurang
500 juta. NPV sama dengan 280.556.000 rupiah. Selanjutnya, NPV sama dengan 269.800.000 rupiah dikali 3,199 dikurang 500 juta. NPV sama dengan 863.090.200 rupiah dikurang 500 juta. NPV sama dengan 363.090.200 rupiah. Yang terakhir ada NPV sama dengan 929.789.350 rupiah dikali 3,199 dikurang 500 juta. NPV sama dengan 929.789.350 rupiah dikurang 500 juta. Maka NPV sama dengan 429.789.350. Maka dari analisis tersebut, dengan adanya perubahan beberapa variabel mengakibatkan perubahan aliran kas hingga NPV juga mengalami perubahan. Perubahan yang menyebabkan naik aliran kas yaitu adanya kenaikan penjualan. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil perhitungan NPV yang telah dilakukan bahwa NPV lebih dari 0 positif, maka bisnis yang dilakukan oleh PT Maju Gemilang baik dan bisnis dapat diteruskan. Selanjutnya saya mengerjakan soal di pertemuan 12, yaitu PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta rupiah dengan nilai residu sebesar 100 juta rupiah. Dari dana tersebut sebesar 50 juta rupiah merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah tahun pertama penjualan sebesar 445 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 375 juta, tahun keempat 435 juta, tahun kelima 440 juta, tahun keenam 425 juta. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 1. Biaya variabel sebesar 40% dari penjualan. Biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta. Biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, saudara sebagai seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung A. Proyeksi laba rugi selama periode proyek. B. Accounting rate of return. C. Payback period. D. PI. E. NPF. F. IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Jawaban yang pertama, kita membuat tabel proyeksi laba rugi selama periode. Penjualan tahun pertama sebesar 445 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 375 juta, tahun keempat 435 juta, tahun kelima 440 juta, tahun keenam 425 juta. Biaya variabel 40% tahun pertama 178 juta, tahun kedua 180 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 174 juta, tahun kelima 176 juta, tahun keenam 170 juta. Biaya tetap non penyusutan dari tahun pertama sampai tahun keenam sebesar 35 juta. Biaya tetap penyusutan pada tahun pertama sampai tahun keenam sebesar 100 juta. Total biaya tahun pertama sebesar 313 juta, tahun kedua 315 juta, tahun ketiga 285 juta, tahun keempat 309 juta, tahun kelima 311 juta, tahun keenam 305 juta.
Laba sebelum pajak tahun pertama sebesar 132 juta, tahun kedua 135 juta, tahun ketiga 90 juta, tahun keempat 126 juta, tahun kelima 129 juta, tahun keenam 120 juta. Untuk pajak 40% tahun pertama 52.800.000, tahun kedua 54 juta, tahun ketiga 36 juta, tahun keempat 504 juta, tahun kelima 51.600.000, tahun keenam 48 juta. Laba bersih tahun pertama 79.200.000, tahun kedua 81 juta, tahun ketiga 54 juta, tahun keempat 75.600.000, tahun kelima 77.400.000, tahun keenam 72 juta. Penyusutan tahun pertama sampai tahun ke-6 sebesar 100 juta rupiah. Modal kerja pada tahun ke-6 sebesar 50 juta. Nilai residu tahun ke-6 100 juta. Maka kas bersih tahun pertama sebesar 179.200.000, tahun kedua 181 juta, tahun ketiga 154 juta, tahun keempat 175.600.000, tahun kelima 177.400.000, tahun keenam 322 juta. Selanjutnya mengerjakan metode Accounting Rate of Return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. ARR sama dengan 79.200.000 ditambah 81 juta ditambah 54 juta ditambah 75.600.000 ditambah 77.400.000 ditambah 72 juta dibagi 6. Kemudian 750 juta ditambah 100 juta dibagi 2. ARR sama dengan 73.200.000 dibagi 425 juta. Hasilnya 0,172235294 dikali 100%. Maka hasil ARR yaitu 17,23%. Tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%. Maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena ARR lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya metode payback period. Investasi sebesar 750 juta. Kas bersih tahun ke-1 179.200. 750 juta dikurang 179.200 sama dengan 570 juta 800. Untuk kas bersih sebesar 181 juta, maka hasilnya 389 juta 800. Kas bersih tahun ketiga sebesar 154 juta, maka hasilnya sebesar 235 juta 800. Kas bersih tahun keempat sebesar 175 juta 600, maka hasilnya sebesar 60 juta 200. Tahun kelima 60 juta 200 dibagi 177 juta 400 dikali 12 bulan sama dengan 4,07. Maka proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 bulan. Selanjutnya mengerjakan tabel metode Net Present Value. Tahun pertama kas bersih sebesar 179.200. DR sama dengan 0,18. Tahun pertama sebesar 0,874. PV kas 0,18 tahun pertama sebesar 151.782.400 rupiah. DF sama dengan 0,30 tahun pertama sebesar 0,769. PV kas 0,30 tahun pertama sebesar 137.804.000 rupiah. Kas bersih tahun kedua sebesar 181 juta. DR sama dengan 0,18 tahun kedua sama dengan 0,718. PV kas
0,18 tahun kedua sebesar Rp129.958.000, DF 0,30 tahun kedua sebesar 0,592, PV kas 0,30 tahun kedua sebesar Rp107.152.000, kas bersih tahun ketiga sebesar Rp154 juta, DR 0,18 tahun ketiga sebesar 0,609, PV kas tahun ketiga sebesar Rp93.786.000, DF 0,30 tahun ketiga sebesar 0,455, PV kas 0,30 tahun ketiga sebesar Rp70.070.000, kas bersih tahun keempat sebesar Rp175.600.000, DR 0,18 tahun keempat sebesar 0,516, PV kas 0,18 tahun keempat sebesar Rp90.609.600.000, DF 0,30 tahun keempat 0,305, PV 0,30 tahun keempat sebesar Rp61.460.000, kas bersih tahun kelima sebesar Rp177.400.000, DR 0,18 tahun kelima sebesar 0,437, PV kas 0,18 tahun kelima sebesar Rp77.523.800, DF 0,30 tahun kelima sebesar 0,269, PV kas 0,30 tahun kelima sebesar Rp47.720.600, kas bersih tahun keenam sebesar Rp322 juta, DR 0,18 tahun keenam sebesar 0,370, PV kas 0,18 tahun keenam sebesar Rp119.140.000, DF 0,30 tahun keenam sebesar 0,207, PV kas 0,30 tahun keenam sebesar Rp66.654.000. PV kas hasilnya yaitu Rp662.779.800.000, PV kas 0,30 sebesar Rp490.861.400, investasi PV kas 0,18 sebesar Rp750 juta, dan PV kas 0,30 sebesar Rp750 juta. Maka hasil NPV-nya sebesar untuk kas 0,18 sebesar minus Rp80.220.200, untuk kas 0,30 sebesar Rp259.138.600, NPV sama dengan minus Rp80.220.200, NPV kurang dari 0, proyek tidak layak dilaksanakan. Selanjutnya ada metode Profitability Index. Profitability Index atau PI sama dengan Rp662.779.800 dibagi 750 juta sama dengan 0,88. PI kurang dari 1, proyek tidak layak dilaksanakan. Selanjutnya ada metode Internal of Return atau IRR. IRR 18% sama dengan minus 870.220.200 per 662.779.800 dikurang 490.861.400 rupiah dikali dalam kurung 30% dikurang 18% sama dengan 18% ditambah dalam kurung minus 60,70%, maka hasilnya sebesar minus 42,74%, atau IRR 30% sama dengan
minus 259.138.600 per 662.779.800 rupiah dikurang 490.861.400 rupiah dikali dalam kurung 30% dikurang 18% sama dengan 30% ditambah 18,08 sama dengan minus 11,92. Selanjutnya saya mengerjakan soal di pertemuan 16. PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana 800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah A. Obligasi 200 juta. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar, pajak 30%. B. Saham preferen sebesar 160 juta. Saham preferen dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembar. Biaya emisi sebesar 250 per lembar. Yang C, saham biasa sebesar 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Diminta A. Menghitung biaya modal individual, B. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Jawaban yang pertama, menghitung biaya modal individual, mencari biaya modal hutang obligasi. KD sama dengan bunga 1 tahun sama dengan 20.000 dikali 20% sama dengan 40.000. KD sama dengan 40.000 ditambah 200.000 dikurang 185.000 per 5 dibagi 185.000 ditambah 200.000 per 2 dikali 100%. KD sama dengan 40.000 ditambah 3.000 per 192.500. KD sama dengan 0,2234 atau 22,34%. Disesuaikan dengan tingkat pajak, KI sama dengan KD dalam kurung 1 dikurang T sama dengan 0,2234 dalam kurung 1 dikurang 0,30. KI sama dengan 0,1564 atau 15,64%. Selanjutnya mencari biaya modal saham preferen. KP sama dengan DP per P0 sama dengan 1.800 dibagi 12.250 sama dengan 0,1469 atau 14,69%. Selanjutnya mencari biaya modal saham biasa. KC dalam kurung DI per P0 tutup kurung ditambah G sama dengan 1.250 per 9.000 ditambah 4% sama dengan 0,1389 ditambah 0,04 sama dengan 0,1789 atau 17,89%. Yang B yaitu menghitung modal rata-rata tertimbang dengan tabel sumber dana, jumlah, komposisi, biaya modal rata-rata. Yang pertama sumber dana obligasi, jumlahnya sebesar 200 juta, komposisi sebesar 25%, biaya modal 15,64%, rata-rata sebesar 3,91%. Sumber dana saham preferen, jumlahnya sebesar 160 juta, komposisi sebesar 20%, biaya modal sebesar 14,59%, rata-rata sebesar 2,94%. Sumber dana saham biasa, jumlahnya sebesar 440 juta, komposisi sebesar 55%, biaya modal sebesar 17,89%, rata-rata sebesar 3,84%.
maka jumlahnya sebesar 800 juta dan rata-rata sebesar 16,69%. Jadi, biaya modal rata-rata sebesar 16,69%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.